Saya ingat Pak Profesor Amran itu tanah ini adalah pot untuk menanam apa yang kita mau. Karena contohnya pot, maka petani di Indonesia tidak ada yang punya lahan lebih daripada pot. Karena ukurannya 7.000 meter persegi yang paling kaya menurut aturan Belanda tahun 1800-an. Setelah Raffles itu pulang, ganti Belanda lagi, itu ada keputusan orang penduduk Indonesia belum ada, Hindia Belanda ini supaya diberi lahan paling tinggi 0,7 hektar. Jadi tuan tanah itu paling banyak memiliki 10 kali 7. Betapa hebatnya perbedaan itu antara India dan Indonesia. India, tuan tanah itu adalah menghimpun semua kekuatan yang jumlahnya ribuan hektar, kemudian bisa membuat satu langkah berswadesi terhadap Inggris. Belajar dari situ, di Indonesia merdeka ini tidak lebih dari itu. Bahkan ada yang hanya memiliki 0,25. Petani-petani Indonesia ini mengalami loss produksi sebelum produksi itu dibawa ke rumah. Kenapa Pak? Karena satu, sistem panennya di kebun terlalu sempit lahan. Tidak memiliki infrastruktur yang memadai, tidak memiliki irigasi. Kalaulah ada irigasi, sawah di atas, irigasi di bawah. Jadi memerlukan pompa lagi. Terlalu kecil dan masing-masing digarap. Sedangkan kalau kita riset kemana-mana, keluarga Amerika itu paling sedikit memiliki 5 hektar. Kemudian dia berkooperasi dalam 100 hektar itu digarap satu orang mewakili yang beberapa orang tadi. Dan dia digaji, yang punya lahan ini pun kerjasama, ikut kerja dan digaji oleh kelompok koperasi kecil tadi. Kemudian menggunakan sarana pengolahan lahan yang sangat bagus. Kemudian tanam. 1 hektar itu minimal 20 orang, tidak kurang daripada 2 juta. Melihat daripada itu, ini ada tanah yang sudah terkuasai, yang sudah 100, yang akan mau diserahkan 50 dalam satu hamparan. Alangkah baiknya dibuat percontohan. Gimana caranya? Kita undang saja profesor-profesor kita yang kemarin mengajari kita itu. Jangan hanya mengajari di kelas, ajarilah kami di lahan. Dengan demikian, kita buat nanti lahan yang gen 10-10. Satu blok itu 10. Kemudian ada ilmu konsolidasi yang kita dapatkan dari Profesor Amran. Karena sawah di Indonesia ini tidak terlalu banyak, yang terlalu datar itu tidak terlalu banyak. Ada yang nongol tinggi, ada yang rendah, dikonsolidasi. Nah, kalau mengkonsolidasi 10 hektar, itu tidak terlalu topsoil itu dihamburkan kemana-mana. Menurut Pak Profesor Amran ini, jangan merusak topsoil. Nah, itu kita pegang. Nanti penanggung jawabnya satu orang. Bagaimana mengolah tanahnya, bagaimana tanam. Tanam pun kita tidak menggunakan tenaga manusia kalau bisa, tapi tenaga mesin. Oh, kalau begitu tidak ada peri kemanusiaannya, justru ini peri kemanusiaan. Nanti hasilnya kita bagikan dalam bentuk zakat. Jadi itu lebih tinggi nilainya daripada kita mengelantang. Mengelantang itu menjemur. Menjemur orang kerja yang hasilnya sehari 100.000 saja. Pupuk kandang di Indonesia ini sangat di nomor sekian kan. Nah, pupuk kandang perlu, maka dalam 100 hektar atau 150 hektar itu minimal ada 1.000 daripada sapi. Kata Pak Harto, daripada sapi. Oh, kalau gitu harus tanam rumput, jangan nanam rumput. Kalau nanam rumput hanya kita memperhatikan sapi saja. Sedangkan dalam kehidupan menurut konsep ilahi itu mata'an lakum wali an'amikum. Apapun yang kita usahakan dalam pertanian adalah untuk pangan kita dan pakan rojo koyo kita. Nah, maka nanti kita tanam jagung, sapi wagyu, itu pakannya seperti itu dan cepat bagus. Nanti kalau dilarang membuat bir, kita membuat bir tapi untuk sapi. Insya Allah majelis ulama nggak ngelarang. Kalaulah dilarang jangan digubris, karena bukan untuk orang. Saya sudah mencoba anakan sendiri 1 tahun timbang 200 kilo. Kemudian kita pelihara dengan pakan yang sederhana, dipelihara 2 tahun 1,50.
Dan orientasi kita jangan orientasi ekspor. Jadi orientasinya orientasi dimakan oleh rakyat. Di dalam kompleks 150 hektar itu kita siapkan dryer. Dari dryer kita siapkan silo. Dari silo kita rice milling unit kita siapkan juga. Kemudian beras yang kita tanam, jangan beras atau bibit yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Yang kita tanam padi sehat dan enak. Contohnya basmati. Dan alhamdulillah untuk tanaman 150 hektar kita sudah punya bibit. Stok pangan di Indonesia ini yang harus ada: 1 padi, 2 jagung, 3 kedelai, 4 telur, 5 unggas, 6 daging hewan kaki 4. Bukan anjing nggak masuk. Mau babi mau apa sekarang. Kemudian ikan masuk. Kemudian sayur. Kemudian gula. Kemudian garam. Kemudian minyak sayur atau minyak goreng. Nah, minimal di dalam blok itu sudah bisa kita buat. Nek wis ana khayal, ana suar, gak iso dadi lamun ora kerja, maka ada amal. Tapi amal juga kalau tidak didukung oleh dana, juga nggak bisa. Maka kita hadirkan pendanaan mandiri, apa saja lah. Yang penting tidak tinggi-tinggi bunganya. Ada lagi yang bank agak kecil, bukan agak kecil, belum besar. Kalau agak kecil itu menghina. Jadi kita sering dikatakan tidak berani berhubungan dengan bank. Kalau bukan bank syariah dan bank konvensional itu tidak lebih baik satu di antara dua. Dua-duanya tidak baik. Kalau hanya bunga sekian, nggak mau sekian pulang. Dari 4%, nggak mau, terlalu cepat kaya bank. Turunkan. Sampai cocok. Ini untuk membuang riba. Oh, riba itu sama dengan perdagangan. Cuma perdagangan dibolehkan, riba tidak boleh. Supaya boleh harus apa? Oh ya, saya ambil sedikit, saya dapat sedikit. Maka jadi halal. Gampang kan? Kita kurban sapi, dijualnya itu langka. Ini bandeng, konggi pacoy. Lah, kok konggi pacoy didukung? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itulah dalil Indonesianya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah rancangan, mudah-mudahan. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Dekat.